Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Adin. Hari ini kita akan ngebahas gimana sih skincare untuk kulit kering dan kusam. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian subscribe dulu ya. Aku tungguin. Sebelum kita ngomong banyak tentang itu, kita akan ngomongin tentang cell turnover. Apa tuh cell turnover? Cell turnover. Jadi di kulit kita itu memiliki sebenarnya tiga lapisan utama ya. Di sini ada subkutan. Ini mulai dari dalam ya. Dari dalam ini ada subkutan, ada dermis dan ada epidermis. Sedangkan di epidermis ini ada 5 lapisan lagi. Nah, di lapisan paling bawah adalah basal dan lapisan paling atas stratum corneum namanya. Stratum corneum atau kalian sering mengenalnya dengan kulit ari ya, di lapisan paling atas nih. Di epidermis. Di epidermis ini ada 5 lapisan. Dan di 5 lapisan ini terjadilah yang dinamakan dengan cell turnover. Cell turnover ini adalah perjalanan sel kulit sejak diproduksi pertama, lalu dia akan naik sampai ke permukaan kulit yang paling atas, di mana itu yang langsung terlihat saat ya ini kalian lihat wajah aku. Nah, ini yang paling kelihatan itu adalah si epidermis atau stratum corneum itu. Nah, apa hubungannya dengan kulit kering? Nah, di cell turnover ini mulai dari ketika sel kulit diproduksi pertama kali itu mengandung air idealnya 70%, dan dia akan naik dan berkurang si sel kulit ini sampai di atas sendiri dia mengandung air 20%. Tapi di kulit mati itu kebanyakan sel kulitnya itu kehilangan air dan menyebabkan sel kulit mati lebih banyak. Jadi di kulit kering, maaf. Jadi seharusnya idealnya kulit mati itu bisa lepas ya, bisa lepas, naik lagi, mati, lepas, naik lagi dari basal, stratum basal ini naik sampai stratum corneum, dia menjadi sel kulit mati terus lepas. Harusnya seperti itu. Cuman ketika sel kulit mati diproduksi terlalu cepat karena kulit yang kering itu, sehingga terjadi penumpukan sel-sel kulit mati yang menyebabkan kulit kalian menjadi kusam. Jadi untuk kulit kalian yang kering, dan biasanya emang temennya kering adalah kusam, karena yaitu tadi yang udah aku jelasin ya. PR untuk si kulit kering dan kusam itu adalah 2. Yang kering dilembabkan dan yang kusam dicerahkan. Sebelum ngomongin tentang biasanya nih kita udah keburu pengen putih aja, pengen cerah aja, padahal harusnya di fokus utama kita adalah melembabkan. Nah, seperti aku ceritain tadi bahwa sel-sel kulit mati itu yang gagal lepas itu akhirnya menumpuk dan menyebabkan kulit kusam. Selain itu, si sel kulit mati yang gagal lepas itu juga menyumbat pori-pori kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan eksfoliasi. Ini kita kebayangnya kayak apa sih nih? Aku mau ngasih peraga ke kalian. Jadi kulit kita itu sebenarnya seperti kulit jeruk yang bertekstur seperti ini. Nah, ini kalau kita jadi ini kulit diperbesar jadi seperti jeruk. Ini kita perbesar lagi, akhirnya akan menjadi seperti ini nih. Nih, ini seperti sedotan ya. Nah, ini itu sengaja aku bikin nih buat ngasih gambaran ke kalian. Nah, kayak gini. Nah, ini tuh seperti pori-pori wajah kita, anggap aja seperti itu ya. Nih kayak gini nih pori-pori wajah kita. Dan apa yang terjadi kalau sel kulit mati gagal lepas di diri kita di diri kita, yaitu seperti kayak menyumbat ya, sehingga banyak kulit mati yang terjebak atau nggak bisa lepas dan masuk ke dalam pori-pori atau ya
jadi kayak gini, kebayang seperti ini. Jadi ini seperti sel kulit mati yang gagal lepas gitu ya. Nah itu yang harus kita lakukan pertama, karena ketika kulit pori-pori tersumbat kayak gini, tersumbat sel kulit mati, itu kita masukin apa-apa itu masuknya nggak maksimal kan, di kulit jadi nggak maksimal gitu loh masuknya. Makanya kita perlu melakukan eksfoliasi atau pengangkatan sel kulit mati. Untuk eksfoliasi kalian punya beberapa pilihan. Jadi ini yang pertama, kalian bisa menggunakan scrub kayak begini ya. Ini scrubnya cari yang untuk kulit kering. Jadi scrub itu ada macam-macam. Untuk kulit berminyak ataupun kulit yang badak banget biasanya emang lebih besar-besar scrubnya. Sedangkan untuk kulit yang kering atau mungkin kulit kalian sensitif, karena kulit sensitif itu biasanya kering. Nah itu kalian bisa pilih yang moderate. Nah kayak gini nih. Jadi kalau ini Shine Eye Fast ini dia ada pilihannya nih, ada gentle, ada moderate, ada deep nih. Nanti kalau yang ini yang moderate ya, moderate. Atau kalian bisa ngecoba COSRX yang AHA. Ini aku pakai BHA karena emang kulit-kulit. Jangan berisik. Nih, karena kulitku itu cenderung berminyak dan badak, bukan badak sih, berminyak. Kalau kulitku cenderung berminyak, jadi aku pakainya COSRX BHA. Nah untuk kalian kulit kering atau kulit sensitif, kalian bisa menggunakan yang tulisannya AHA Whitehead Power Liquid. Kalau ini Blackhead BHA Blackhead. Kalau yang kulit kalian kering, kalian bisa menggunakan AHA Whitehead Power Liquid, karena AHA itu selain dia mengeksfoliasi, dia juga membantu melembabkan kulit, si AHA itu. Selain itu juga si AHA juga bisa meratakan warna kulit karena dia mengeksfoliasi, alias AHA ini termasuk dalam bahan aktif yang bersifat brightening. Jadi selain mengeksfoliasi, si AHA ini akan membantu meratakan warna kulit dan melembabkan kulit kalian. Nah kalau kalian ternyata pakai AHA terlalu, hasilnya nanti di kulit kalian terlalu kering atau timbul kemerahan, gatel, dan sensitif, kalian bisa downgrade lagi ke PHA ya. Jadi cari eksfolian yang mengandung bahan aktif PHA seperti itu. Nah jadi kalian bisa pakai ini atau ada pilihan kedua, kalian bisa menggunakan peel off. Sifatnya dia kayak nempel, terus kayak dia nanti ngikat kotoran dan sebagainya, baru diangkat dia ikut terangkat seperti itu. Nah 3 ini salah satu pilihan untuk kalian melakukan eksfoliasi. Entah kalian yang cocok yang mana, yang sesuai budget kalian aja, oke? Ya, karena kalau yang model-model chemical exfoliant seperti kayak gini sih emang agak-agak mahal sih. Atau kalian bisa menggunakan pindah ke toner yang seperti ini ya, mild peeling nih. Ini toner ini, cuma kalau toner ini dipakai untuk harian aja sih, bukan harian juga sih, seminggu berapa kali juga, tergantung kekuatan kulit kalian. Ini juga bisa menggunakan ini, tonernya Hada Labo ya, Tamago Hada ini. Kayak gini, mild peeling, ini ada tulisannya mild peeling. Ini dia tulisannya lotion ya, tulisannya lotion. Atau kalian juga bisa pakai ini. Bisa juga dengan power liquid seperti AHA, BHA, PHA. Atau kalian bisa juga dengan scrub, atau kalian bisa juga dengan peel off. Nih, aku mau ngasih contoh kalau kita menggunakan peel off yang emang paling murah yang bisa kita beli ya, peel off tuh. Ini kayak gini. Cuman peel off ini nggak semua kulit kering atau sensitif cocok dengan model peel off ya. Jadi kembali lagi ke kulit kalian. Kalau pengen lebih gentle lagi, emang ke AHA itu yang emang paling efektif, gentle, cuman budgetnya aja sih. Kalau kalian AHA ternyata terlalu sensitif, kalian bisa ganti ke PHA. Nah kayak begini kan, ini anggap aja ini kulit matinya nih, nyumbat gitu ya, nyumbat. Terus ini katakanlah ini peel off-nya ya, peel off karena ketika ini masker dioleskan ke wajah, dia endingnya akan kenceng banget kayak peel off. Nah kayak plester yang ditempel ke kulit begini, lalu kita angkat deh peel off-nya. Nah sama aja nih, kulit matinya nempel ke sini ya, seperti itu perumpamaannya untuk sifat dari eksfoliasi. Sedangkan untuk chemical itu sama aja, dia nanti akan luruh sendiri tanpa bantuan kita. Kalau kayak
peel off gini kan masih perlu bantuan tangan kita untuk ngekletek ya, atau dengan ini juga masih bantuan dengan nge-rolling ya, rolling cream istilahnya. Setelah bersih gini baru kita fokus untuk melembabkan. Nah, melembabkan ini itu kita umpamakan seperti ketika kita menggunakan toner ataupun ketika kita menggunakan essence. Ini contohnya nih. Jadi ketika kita udah bersih kayak gini, langsung dioleskan dengan toner. Toner itu dia akan mengembalikan pH kulit sehingga kulit kita cenderung tidak kering, karena ketika kulit kita terlalu basah, kulit yang terlalu basah itu akan menyebabkan kulit menjadi kering. Nah, buat kalian nih yang pengen tahu basah, toner, bla bla bla, kalian bisa lihat video aku di micellar water, perbedaan micellar water dan toner. Di situ aku bahas kenapa toner itu diperlukan. Nah, buat kalian kulit kering, apalagi kalau kalian menggunakan face wash yang biasa aja, bukan yang emang khusus untuk kulit kering, kalian wajib banget menggunakan toner, karena toner ini akan mengembalikan pH kulit kalian sehingga kulit kalian tidak terlalu basah, karena kulit yang terlalu basah itu menyebabkan menjadi terlalu kering. Nah, setelah kita kasih toner, jadi toner itu untuk mengembalikan pH, membagikan pH kulit. Setelah itu baru kita kasih essence. Jadi si kalian ini kulit kering, jangan sampai kalian salah mindset. Buat kalian yang bingung antara pelembab, moisturizer dan sebagainya, kalian bisa lihat juga video aku tentang pelembab moisturizer ya, perbedaan pelembab dan moisturizer. Di situ aku bahas berbagai jenis pelembab. Nah, kita langsung aja ya, nggak usah ngejelasin lagi, kalian lihat aja di video itu. Nah, setelah kita kasih toner, selanjutnya kita kasih essence. Sebenarnya essence ini cukup ngebantu banget ya, sangat membantu untuk kulit kering, karena essence ini langsung ngebikin kulit kita langsung kerasa palm atau kerasa kayak lebih kenyal gitu. Nah, buat kalian nih si kulit kering, kalian nggak harus loh nge-aplikasiin sekali. Kalian bisa mencoba beberapa kali apply si essence ini. Nah, buat kalian yang pengen tahu gimana cara apply essence, kalian bisa lihat video aku yang all about day skincare atau all about skincare. Di situ aku ngebahas terutama yang untuk kulit sensitif. Nah, di situ tuh kalian bisa lihat cara aku nge-apply si essence ini. Nah, setelah kita kasih minum dengan essence, blung. Nah, ini kan udah ada banyak air nih di sini nih, udah kemasukan air nih. Nah, masalahnya adalah seperti aku jelaskan di video pelembab, air ini akan cepat banget menguap. Nah, itulah kenapa perlu ditutup deh dengan yang namanya jadi gini, ditutup ya, perlu ditutup dengan yang namanya moisturizer. Kalau enggak, ini kalau kalian biarkan seperti ini nih, kalian udah pakai essence dan udah kerasa lembab, terus kalian enggak tutup langsung, itu akan cepat menguap. Tapi sebelum kalian nutup ini nih, kalian pengen kayak di-upgrade atau kalian pengen nambahin biar kelihatan lebih putih atau pengen lebih lembab lagi, kalian bisa nambahin setelah essence, tambahin serum. Nah, serum ini kalian bebas banget mau pakai serum yang apa. Itu tergantung dari bahan aktif serum itu dan tujuan dari si bahan aktif itu. Misal nih kalian pingin whitening, kalian bisa menggunakan niacinamide. Atau kalian pengen benar-benar yang melembabkan, kalian bisa pilih yang mengandung hyaluronic acid. Nah, itu macem-macem banget. Si serum ini ada banyak banget, dimana itu lebih banyak bahan aktifnya, full bahan aktif, itulah yang dinamakan dengan serum. Kalian cari yang bahan aktifnya sesuai keinginan kalian. Nah, keinginan kita sekarang adalah untuk mencerahkan dan untuk melembabkan. Jadi pilih di dua hal itu. Jangan sampai kalian milih untuk mengeringkan jerawat ya, karena emang PR kalian adalah melembabkan dan mencerahkan. Kalian bisa cari yang menggunakan kata brightening. Tapi karena kalian sudah menggunakan eksfoliasi tadi, ya tadi aku contohin dengan plaster tadi, kalian udah pakai eksfoliasi, jadi better kalian pilih yang whitening atau kalian bisa menggunakan yang melembabkan begitu. Atau terserah deh, kalau kalian pengen yang bikin kuat dulu, aku pengen kulitku jadi kuat dulu, kalian bisa pilih Centella Asiatica. Terserah kalian banget. Toh Centella Asiatica juga dia mengandung eksfolian yang sangat lembut juga, jadi mencerahkan ya. Nah,
Udah deh dikasih serum. Serumnya kalian mulai dari yang encer dulu. Cuk 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 cuk. Ini cuma contoh ya. Ini bukan terus kalian acuannya mereknya harus ini, enggak. Nah, ini cuk 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 udah dikasih itu. Terus dimulai dari encer, habis itu aku kasih yang kental. Udah dikasih kental, udah dioles-oles begitu. Nah, biar enggak cepat menguap antara serum-serum tadi dan si esen itu, biar enggak cepat menguap, langsung kita pakai yang namanya pelembab. Nih, kita langsung oleskan pelembab di atasnya. Set ya. Pelembab di atasnya. Set gitu ya. Emang pelembab ini kalau diperbesar itu seperti ini nih. Nah, ditutup gini. Ya, istilahnya gitulah ya, ditutup gini nih. Jadi biar air yang ada di sini ini bisa masuk terus ke dalam kulit dan tidak buru-buru keluar karena terbawa oleh angin atau kelembapan udara di sekitar yang rendah, akan bisa menarik air yang udah kita masukin ini tadi. Itulah gunanya dari si pelembab wajah atau si moisturizer itu. Kayak gitu, udah selesai seperti ini. Nah, ini untuk treatment buat kulit kalian yang kering dan kusam. Nah, karena kita udah capek-capek mengeksfoliasi dan kita udah capek-capek pakai serum-serum ya, mungkin brightening nih. Jangan sampai kulit yang udah bagus banget gini ya, udah kita treatment gini, hancur semua dengan satu hal, yaitu sinar matahari. Ya, sinar matahari itu bikin semua kosmetik ataupun bikin pekerjaan semalam kita yang udah segitu capeknya kita nge-treatment kulit kita, dan semuanya akan dihancurkan oleh si matahari, karena matahari itu mengandung ultraviolet, UVA dan UVB. Nah, biar gak rusak dan warna kulit kalian merata dan kulit kalian jadi cerah, kalian harus menggunakannya, dinamakan dengan sunscreen gitu. Jadi setelah begini kalian bisa masukkan sunscreen. Nah, ini untuk pagi hari. Kalau untuk malam hari kalian nggak usah pakai sunscreen. Jadi untuk malam hari yang tadi treatment yang tadi aku jelaskan, mulai dari eksfoliasi sampai ke pelembab ini untuk treatment malam. Nah, untuk treatment pagi, of course kalian nggak boleh pakai eksfolian ya. Jadi eksfolian itu tetap digunakan di malam hari. Eksfolian tadi udah aku jelasin kan, pilihannya ada scrub, ada chemical, ada peel off. Nah, itu lebih baik kalian gunakan di malam hari karena sebenarnya kita membutuhkan sel kulit mati. Kulit kita ini sebenarnya membutuhkan sel kulit mati. Sel kulit mati itu secara alami dia adalah anti UV kita. Nah, ketika kita menggunakan eksfolian atau peel off atau yang lainnya yang mengangkat sel kulit mati, kulit yang baru aja kan terkelopak tuh yang lama. Nah, ini kan ada sel-sel kulit baru yang muncul ke permukaan yang lebih muda gitu. Nah, itu masih sensitif banget terhadap sinar matahari, sehingga diperlukan yang namanya sunscreen di pagi harinya. Sunscreen di pagi hari ini akan membantu meratakan warna kulit kalian. Jadi kalau ada yang bilang nih pakai sunscreen kulitku mau jadi putih ya, bukannya kulit kalian jadi putih pakai sunscreen, tapi sunscreen ini membantu si sel melanosit agar tidak memproduksi melanin terlalu banyak sehingga kulit kalian menjadi lebih cerah atau tone kulit kalian bisa naik gitu teman-teman. Oke, udah gitu aja kayaknya, penjelasan panjang kali lebar. Aku harap kalian ngerti dengan apa yang aku maksud. Kalau kalian masih nggak ngerti atau kalian masih bingung, jangan segan-segan ya untuk komen di bawah ini, atau kalian bisa DM aku juga. Dan jangan lupa subscribe dong, karena akan banyak informasi yang aku bagikan ke kalian. Termasuk ketika kalian bertanya sesuatu, mungkin aku akan menjadikan konten dari pertanyaan kalian. Seperti konten dari kulit kering dan kusam ini adalah request dari pembaca. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.